Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil karya kami. Di sini kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fajri Sidi Umar, ada teman saya Dini Usman, dan yang terakhir ada Sultan Adnan Ibrahim. Bisa next. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah cyber terrorism, di mana dari materi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada definisi, ada tujuan, ada faktor, ada metode serangan, ada serangan metode serangan cyber terrorism, ada teknik serangan, ada langkah-langkah umum, tantangan, tindakan perlindungan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Definisi cyber terrorism. Cyber terrorism adalah bentuk terorisme yang melibatkan penggunaan jaringan komputer dan teknologi digital untuk melakukan tindakan kekerasan, gangguan, atau intimidasi dengan tujuan menimbulkan rasa takut, kepanikan, atau kerugian yang signifikan terhadap individu, organisasi, ataupun pemerintahan. Aktivitas teroris cyber dapat mencakup peretasan ke dalam sistem komputer untuk mencuri atau memanipulasi data, meluncurkan serangan DDoS terdistribusi untuk membajiri situs web atau jaringan, menyebarkan malware atau ransomware untuk mengganggu operasi, melakukan sabotase cyber, atau menggunakan platform online untuk tujuan propaganda dan radikalis. Adapun tujuan dari cyber terrorism yang telah disebutkan tadi, yang pertama adalah menciptakan ketakutan dan kepanikan. Salah satu tujuan utama cyber terrorism adalah menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat dengan mengancam keamanan mereka secara online. Kedua, mengganggu infrastruktur dan layanan penting. Serangan cyber terrorism dapat bertujuan untuk mengganggu infrastruktur kritis seperti sistem kelistrikan, transportasi, komunikasi, dan keuangan. Yang ketiga, ada membuat kerugian ekonomi. Serangan cyber terrorism dapat mengakibatkan sektor bisnis dan keuangan dengan tujuan merusak perekonomian suatu negara atau organisasi. Propaganda digunakan untuk menyebarkan propaganda dan mempengaruhi pikiran dan sikap masyarakat. Dan yang terakhir ada mengganggu stabilitas politik. Serangan cyber dapat digunakan untuk mempengaruhi proses politik seperti mengganggu pilihan umum, menghancurkan sistem pemerintah, ataupun menciptakan ketidakstabilan politik dalam suatu negara. Kesimpulan dari sini adalah pentingnya untuk diingat bahwa serangan cyber terrorism ini bukanlah bukan tindak kriminal biasa, melainkan tingkat kriminal yang serius dan dapat merugikan banyak orang. Baik, dipersilakan kepada Denny untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Saudara Fajri. Di sini yaitu selanjutnya adalah faktor-faktor cyber terorisme. Jadi yang pertama adalah di sini ada kemajuan teknologi, yang kedua ada globalisasi dan konektivitas, yang kedua motivasi ideologis dan politik, yang keempat ada anonimitas dan kesulitan pelacakan, yang kelima adalah rendahnya hukuman dan penegakan hukum yang kurang efektif. Nah, di sini ada metode serangan terhadap cyber terrorism. Yang pertama adalah eksploitasi, kedua adalah social engineering, yang ketiga adalah spear phishing, yang keempat adalah man in the middle atau MITM, yang kelima adalah denial of service atau DOS, dan distribute denial of service atau DDoS. Lalu selanjutnya itu ada malware, yang terakhir ada advanced persistent threats yaitu APT. Nah, dan di sini ada penjelasan tentang teknik serangan cyber terrorism. Jadi penting sekali untuk diingat bahwa serangan teroris itu adalah ilegal dan melanggar hukum. Organisasi dan individu yang berperan dalam serangan semacam itu dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Jadi serangan teroris itu merupakan kejahatan ilegal dan ada hukum yang berlaku di dalam melakukan serangan cyber terorisme tersebut.
Lanjut di sini langkah-langkah untuk pencegahan dalam serangan cyber terrorism. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dari pendidikan atau kesadaran dari publik. Yang kedua adalah peningkatan keamanan sistem, baik itu organisasi atau pemerintahan. Yang ketiga adalah kolaborasi dan kerjasama, baik antara pemerintah, lembaga hukum, sektor swasta, atau bahkan internasional. Itu merupakan hal yang penting untuk kolaborasi. Yang keempat adalah hukum dan penegakan hukum yang efektif. Hukum terhadap serangan cyber itu supaya ditingkatkan lagi agar para cyber terorisme ini takut terhadap hukum-hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah pengembangan kapasitas. Oke, selanjutnya dilanjut Saudara Adnan. Kemudian di sini ada beberapa tantangan untuk menghadapi serangan cyber terrorism. Yang pertama ada kompleksitas serangan, kedua ada kecepatan dan skala serangan, karena cyber terrorism ini hitungannya bukan menit, bahkan hitungannya adalah detik dalam serangan cyber teroris. Kemudian ada keterbatasan sumber daya, selanjutnya ada kerumitan infrastruktur jaringan, kemudian tantangan selanjutnya sulitnya untuk bekerja sama secara internasional. Kemudian ada juga aspek hukum dan dalam kebebasan hukum. Dalam menghadapi tantangan cyber terrorism ini membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan kemampuan teknis, kerjasama internasional yang erat, pengembangan kebijakan dan hukum yang efektif, serta kesadaran dan pendidikan yang lebih baik dalam hal keamanan cyber. Kemudian di sini adalah tindakan yang dapat diambil untuk melindungi diri kita dari serangan cyber terrorism. Yang pertama seperti kesadaran keamanan, kita meningkatkan kesadaran keamanan seperti tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan di internet, seperti mengklik informasi secara online yang mencurigakan, email dan lain-lain. Kemudian ada perangkat lunak keamanan, kita memastikan perangkat lunak keamanan kita ini menginstal selalu pembaruan, menginstal antivirus, menginstal firewall dan anti spyware. Kemudian kita juga selanjutnya ada menggunakan kata sandi yang kuat. Setiap akun kita menggunakan kata sandi yang kuat, menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka dan atau juga bisa menggunakan simbol khusus. Kemudian ada keamanan jaringan WiFi. Kita memastikan jaringan kita ini terlindungi, terenkripsi. Kemudian ada pemantauan transaksi finansial. Kita ada memantau transaksi finansial dalam kegiatan dalam m-banking kita, mungkin apakah ada aktivitas yang mencurigakan sehingga keuangan kita ini tidak hilang. Kemudian ada membackup data. Kita perlu untuk mengecek data kita secara rutin, kemudian membackup data sehingga ketika data kita hilang ini, data kita bisa kita backup, memulihkan data kita. Kemudian ada rekayasa sosial, kita supaya mewaspadai praktek rekayasa sosial yang digunakan hacker untuk memperoleh informasi. Kemudian ada pemantauan identitas, kita menggunakan pemantauan identitas yang tersedia untuk memantau identitas kita ini digunakan untuk pelanggaran atau tidak. Kemudian ada pemantauan pendidikan dan pelatihan, kita terus untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang keamanan cyber, pentingnya keamanan cyber, dan meningkatkan keamanan agar kita terhindar dari cyber terrorism ini. Kemudian yang terakhir ada laporkan serangan. Kalau kita tidak mampu untuk menangani itu, menghandle itu, kita bisa melaporkan serangan ini kepada penegak hukum atau lembaga keamanan yang berwenang. Dan kesimpulan di sini, serangan cyber terrorism ini merupakan ancaman yang sangat serius yang dapat memiliki dampak yang merugikan dan luas. Teknik serangan ini seperti DDoS, ransomware, malware, phishing dan lainnya digunakan untuk menciptakan ketakutan, merusak infrastruktur kritis,
mencuri data yang sensitif, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Melawan serangan ini melibatkan tantangan yang kompleks, termasuk kompleksitas serangan, kecepatan, dan skala serangan, keterbatasan sumber daya, kerumitan infrastruktur jaringan, kerjasama internasional, aspek hukum dan kebebasan, serta dampak psikologis yang mungkin timbul. Untuk melindungi diri dari serangan cyber ini, penting untuk meningkatkan kesadaran keamanan, menggunakan perangkat lunak keamanan yang terkini, menggunakan kata sandi yang kuat, melindungi jaringan Wi-Fi, memantau transaksi finansial, membackup data secara rutin, waspada terhadap rekayasa sosial, dan melaporkan serangan yang terjadi. Upaya yang komprehensif dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi ancaman serius ini dan melindungi infrastruktur, data, dan masyarakat secara keseluruhan. Ya, terima kasih. Baik, mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.